warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silviana Eka Yarsi, NIM 170210103004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artificial insemination atau inseminasi buatan. Nah, pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian dari inseminasi buatan. Kemudian yang kedua, inseminasi buatan pada manusia. Kemudian yang ketiga, ada tipe-tipe inseminasi buatan. Kemudian yang keempat, ada inseminasi buatan pada hewan. Nah, nanti di akhir akan ada diskusi jurnal. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari inseminasi buatan. Jadi, inseminasi buatan atau artificial insemination atau AI ini merupakan suatu treatment infertilitas yang sederhana dan murah. Jadi, dalam proses inseminasi buatan ini itu hanya memasukkan sperma ke dalam uterus si wanita. Jadi nanti akan terjadi fertilisasi dan terjadilah kehamilan. Itu proses singkatnya seperti itu. Nah, untuk proses inseminasi buatan ini itu ada kontrol dari stimulasi ovarium, yang mana di sini berfungsi untuk perkembangan folikel dan terjadinya ovulasi, dimana nanti dihasilkan 1 atau 2 sel telur yang matang. Nah, ini tujuannya ya. Jadi nanti tujuannya dari inseminasi buatan ini tentu akan mendapatkan sel telur yang matang yang lebih dari 1. Kemudian apa yang dikendalikan stimulasi ovarium? Jadi pada saat terjadi siklus menstruasi secara normal, seorang wanita mengembangkan folikel di dalam ovariumnya, di mana ovum tersebut tumbuh. Kemudian pada saat ovulasi, ovum tersebut nanti akan dilepaskan ke saluran tuba, yang nanti akan terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma di sana, sehingga nanti akan terjadilah pembuahan. Nah, spesialis kesuburan di sini bertujuan untuk mengontrol siklus menstruasi sedemikian rupa untuk memastikan pematangan 1 atau lebih 2 telur. Nah, selain itu, ovulasi nanti akan diinduksi pada waktu tertentu bertepatan dengan inseminasi oleh semen si pria tersebut. Jadi oleh karena itu, dalam treatment inseminasi buatan itu terdiri dari 2 bagian, di mana obat yang digunakan itu berbeda. Nah, di sini ada 2. Yang pertama ada induksi ovulasi terkontrol dan ada induksi ovulasi. Perbedaannya, untuk yang induksi ovulasi terkontrol ini menggunakan hormon siklus menstruasi eksogen, yaitu ada FSH dan LH, di mana mereka di sini berfungsi untuk men-trigger perkembangan folikel. Nah, untuk yang induksi ovulasi ini menggunakan hormon HCG yang diinduksi pada saat 36 jam setelah diinjeksi. Jadi setelah 36 jam baru dapat dilakukan inseminasi buatan. Nah, ini ya tadi untuk stimulasi ovarium di sini biasanya sekitar 8 sampai 14 hari. Kemudian setelah itu baru dilakukan
induksi ovulasi dengan diberi hormon HCG tadi ya. HCG tadi diinjeksikan. Nah, setelah 36 jam baru dapat dilakukan proses inseminasi buatan. Selanjutnya di sini ada dosis dan hari perawatan. Jadi tujuan dari stimulasi AI ini untuk mencapai satu atau paling banyak 2 sel telur yang matang yang dapat dibuahi. Nah, oleh karena itu stimulasi ovarium di sini bisa dikatakan lebih soft atau lebih lembut apabila dibandingkan dengan proses yang dilakukan selama IVF. Nah, untuk dosis hormon AI ini biasanya dosisnya rendah dan diberikan melalui suntikan dengan rekomendasi dari petugas medis. Kemudian proses inseminasi, proses stimulasi di sini biasanya berlangsung antara 8 sampai 14 hari. Di mana dimulainya injeksi itu dimulai dari hari kedua atau hari ketiga pada saat siklus menstruasi awal. Jadi dengan mengambil bagian awal dari siklus menstruasi itu untuk proses stimulasinya. Jadi nanti ketika di stimulasi ovariumnya ya, itu kan nanti terjadi perkembangan folikel pada saat induksi ovulasi dengan pemberian HCG. Nah, untuk perkembangan folikel di sini itu ukuran folikel harus mencapai sekitar 18 mm diameternya. Di mana hormon HCG diberikan untuk memicu terjadinya ovulasi. Jadi intinya ketika proses induksi ovulasi sudah dilakukan, sudah diberi perlakuan HCG. Nah, nanti kan di sana terjadi perkembangan folikel. Nah, folikelnya itu harus memiliki diameter 18 mm baru bisa dilakukannya inseminasi buatan. Selanjutnya ada karakteristik dari pasien yang akan melakukan inseminasi buatan. Karena kan yang namanya teknologi apalagi ini reproduksi, salah satunya inseminasi buatan, harus ada karakteristik yang harus dipenuhi oleh pasien untuk melakukan inseminasi buatan. Nah, di sini ada 4 poin utama. Yang pertama ada usia dari pasien tersebut, wanita ya, usia si wanita. Jadi di sini menurut sumber ada yang mengatakan bahwa untuk tingkat keberhasilan inseminasi buatan itu tergantung umur juga. Biasanya untuk wanita yang berusia di atas 40 tahun itu akan sedikit lebih sulit tingkat keberhasilan inseminasi buatannya. Beda halnya dengan wanita yang berumur di bawah 40 tahun. Untuk tingkat keberhasilannya itu sedikit lebih tinggi daripada wanita yang berusia di atas 40 tahun. Selanjutnya ada morfologi dari ovarium. Tentu jelas ya, kita harus mengecek terlebih dahulu. Pasien tersebut harus dicek terlebih dahulu morfologi dari ovariumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga-jaga agar tidak adanya penyakit-penyakit atau patologi di dalam ovariumnya. Karena kan di sini pada saat prosesnya yang bisa dikatakan penting itu di dalam ovariumnya, karena kan nanti spermanya akan dimasukkan ke dalam ovarium si wanita tersebut. Jadi morfologi si wanita ini harus benar-benar dicek
ada patologinya atau tidak. Jadi kalau misalkan ovariumnya sudah sehat, itu bisa dilakukan inseminasi buatan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada body mass atau massa tubuh. Kita tahu kan ya bahwa body mass ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Salah satunya terhadap reproduksi. Misalkan wanita tersebut mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, otomatis kan ini akan berpengaruh terhadap calon bayi. Si calon bayi bisa mengalami hiperinsulinitas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu body mass si wanita tersebut harus dicek juga, dan ini merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi oleh pasien. Dan selanjutnya ada analisis hormon. Tentu kan ya kan di sini prosesnya itu menggunakan hormon-hormon. Ada pemberian hormon HCG, FSH, dan LH, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ya untuk karakteristik dari pasien. Selanjutnya di sini ada obat-obat yang diperlukan pada proses inseminasi buatan. Jadi jenis obat di sini itu beragam tergantung pada AI yang digunakan, tapi sebenarnya sama, pada umumnya sama. Nah, mungkin untuk perbedaannya itu hanya terdapat pada setiap jenis obat ini memiliki fungsi yang berbeda dan tentu harga yang berbeda pula. Nah, di sini ada 4 obat yang digunakan. Yang pertama ada analog GnRH. Nah, di sini analog GnRH ini berfungsi untuk penekanan ovarium, yaitu dia dapat menghambat hormon seks endogen dari siklus menstruasi. Nah, biasanya contohnya ini ada setrotide, prokrin, dekapeptil, dan orgalutran. Kemudian selanjutnya ini ada gonadotropin. Jadi gonadotropin ini yaitu hormon yang berfungsi untuk menyebabkan terjadinya perkembangan folikel itu sendiri. Nah, contohnya ada gonal, menopause, dan puregon. Kemudian yang ketiga ada clomiphene citrat. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatasi masalah ovulasi seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah, di sini dia itu berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel dan juga menyebabkan terjadinya ovulasi. Nah, salah satu obat yang paling banyak digunakan yaitu omifin. Dan yang terakhir ada hormon HCG. Nah, ini sama ya fungsinya untuk merangsang terjadinya ovulasi, di mana hormon HCG ini diberikan 34-36 jam sebelum dilakukannya inseminasi buatan. Contoh dari hormon HCG ini ada Ovitril. Nah, itu ya merupakan beberapa obat yang bisa digunakan untuk proses inseminasi buatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih cara kerja dari inseminasi buatan. Nah, saya akan menjelaskan singkat saja ya, karena nanti di slide selanjutnya ada langkah-langkah dari awal. Jadi caranya itu di sini ya. Ini kita membutuhkan yang namanya kanula inseminasi. Nah, ini jarum suntik. Kemudian kanula inseminasi ini dia digunakan untuk mengambil semen dari si pria
sehingga ketika semennya sudah masuk ke dalam kanula ini, baru nanti dimasukkan ke dalam uterus si wanita tersebut. Nah, nanti kan di sini semennya itu akan berjalan sampai ke tuba falopi. Nah, di sini nanti akan terjadi pertemuan antara sel sperma dan ovum, sehingga terjadilah fertilisasi. Oh ya, untuk semennya tadi itu tidak langsung ketika mengambil semen langsung dimasukkan ya, tidak seperti itu. Jadi nanti ada prosesnya sendiri, di mana semennya harus dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan virus-virus yang ada pada semen tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ya ada di slide berikutnya. Ini penjelasan secara singkat saja. Intinya semennya itu langsung dimasukkan ke dalam uterus si perempuan tersebut. Nah, seperti itu proses inseminasi buatan. Baik, selanjutnya ada proses inseminasi buatan pada manusia. Nah, sebenarnya tadi yang di awal itu sudah mencakup dari proses inseminasi buatan pada manusia. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saja ya. Nah, ini ya langkah-langkah dari inseminasi buatan. Yang pertama ada stimulasi ovarium, kemudian ada induksi ovulasi, ada sperm preparasi atau persiapan sperma, kemudian ada inseminasi, dan yang terakhir ada support dari fase luteal. Untuk stimulasi ovulasi, maksud saya stimulasi ovarium ini tadi sudah sempat saya jelaskan di awal. Jadi pada proses awal, langkah awal sebelum dilakukan inseminasi, kita harus terlebih dahulu melakukan stimulasi ovarium. Nah, ini bisa menggunakan hormon FSH dan LH tadi ya untuk perkembangan folikel. Kemudian selanjutnya ada induksi ovulasi. Nah, di sini diberikan hormon HCG yang berfungsi untuk terjadinya ovulasi. Nah, nanti 34-36 jam setelah diberikannya hormon HCG, barulah nanti dapat dilakukan inseminasi buatan. Dengan syarat tadi, folikel yang berkembang itu harus mencapai diameternya 18 mm. Kemudian ada preparasi sperma. Nah, untuk preparasi sperma di sini, jadi ketika sudah ada sperma yang akan digunakan, itu harus dicuci terlebih dahulu dengan kapasitasi sperma. Ini berfungsi untuk menghilangkan tipe sel lain pada plasma mani, dan juga untuk menghilangkan virus-virus yang menempel pada sperma tersebut, sehingga nanti benar-benar dihasilkan sperma yang motil seperti itu. Nah, selanjutnya barulah dilakukan inseminasi. Jadi inseminasi ini dilakukan ketika wanita ovulasi. Jadi prosesnya ini ya tadi. Ini prosesnya langsung semennya itu yang sudah dicuci tadi langsung dimasukkan ke dalam uterus si wanita tersebut. Nah, kenapa dilakukan pada saat wanita ovulasi? Karena kan kalau wanita ovulasi di sana terjadi perkembangan folikel. Nah, ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dari fertilisasi dan kehamilan. Kemudian yang terakhir ada support dari fase luteal. Di sini diberikan hormon progesteron
yang diberikan melalui vagina yang berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan implantasi embrio. Nah, ini merupakan proses dari inseminasi buatan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis inseminasi buatan pada manusia. Ini tipe-tipenya berdasarkan peletakan spermanya ya. Jadi nanti ada tipe-tipe inseminasi buatan berdasarkan peletakan sperma, dan ada juga tipe atau jenis inseminasi buatan berdasarkan sperma yang dihasilkan. Nanti itu ada di slide selanjutnya. Untuk yang pertama di sini ada 5 jenis inseminasi buatan berdasarkan peletakan spermanya. Yang pertama ada intratubal insemination yaitu inseminasinya itu diletakkan di tuba falopi. Kemudian ada intracervical insemination, yaitu inseminasi nanti semennya itu dimasukkan ke dalam serviks. Kemudian ada intravaginal insemination, ini semennya nanti diletakkan di dalam vagina, jadi seperti pada saat hubungan seksual yang normal. Kemudian ada intrafollicular insemination, yaitu semennya diletakkan di follicle ovarium. Dan yang terakhir ada intrauterine insemination, yaitu semennya diletakkan di dalam uterus si wanita tersebut. Nah, di antara kelima jenis AI ini biasanya yang sering digunakan atau yang populer digunakan yaitu ini, intrauterine insemination. Jadi semennya itu langsung dimasukkan ke dalam rahim si wanita tersebut. Kalau contoh yang saya jelaskan tadi itu kan semennya diletakkan di dalam ini ya, di tuba falopi. Nah, untuk hasilnya nanti sama, yaitu untuk merangsang terjadinya ovulasi dan terjadilah kehamilan. Selanjutnya, ini kapan sih dilakukannya inseminasi buatan? Jadi sama sebenarnya inseminasi buatan, IVF, ICSI, AH. Nah, itu dilakukan ketika seseorang mengalami infertilitas atau kesusahan dalam menghasilkan kehamilan. Jadi masalah kesuburan seperti ini itu bisa diatasi salah satunya dengan inseminasi buatan yang berbeda untuk setiap jenis AI. Jadi nanti ini bisa memilih menggunakan inseminasi buatan sesuai tipe yang akan digunakan. Nah, nanti ya untuk tipe-tipenya ada di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar proses inseminasi buatan dapat berjalan. Nah, yang di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengabaikan resiko penderita hepatitis C, hepatitis B, HIV, rubella, sifilis, atau toksoplasmosis. Nah, tentu ini merupakan syarat yang penting untuk menjamin bahwa tidak ada resiko infeksi pada pasangan tersebut. Artinya pasangan tersebut benar-benar sudah sehat dan siap untuk melakukan inseminasi buatan. Kemudian yang kedua, ini pemeriksaan potensi tuba wanita dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan hysterosalpingografi atau HSG atau laparoskopi.
Nah, dengan teknik ini nanti dapat diketahui tuba falopi si wanita tersebut fungsional atau tidak. Selanjutnya ada harus memiliki jumlah minimum sperma. Nah, ini syarat untuk laki-laki ya, dimana pada saat setelah kapasitasi dilakukan, setelah menganalisis konsentrasi dari sperma itu spermanya motil atau tidak, nah nanti ada syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu jumlah spermanya itu harus di atas 3 juta dengan motilitas yang progresif. Nah, ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan proses inseminasi buatan. Nah, selanjutnya di sini ada benefit atau manfaat dan perbedaan inseminasi buatan dengan IVF. Kalau dilihat secara prosesnya ya hampir sama sebenarnya dengan IVF. Jadi sama-sama memasukkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita. Namun bedanya di sini untuk inseminasi buatan itu prosedurnya sangat sederhana. Karena tidak memerlukan operasi, tidak memerlukan anestesi, karena itu tidak sakit. Katanya sumber seperti itu. Beda halnya dengan proses IVF yang memerlukan operasi dan memerlukan anestesi. Kemudian perbedaan yang selanjutnya di sini ada harga. Jadi untuk inseminasi buatan ini hanya perlu mengeluarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan IVF, karena dalam proses perawatannya dan alat-alat yang digunakan itu tidak secanggih atau selengkap alat-alat pada proses IVF. Dan inseminasi buatan ini perlu diketahui itu bisa dilakukan di rumah, jadi bisa dilakukan sendiri oleh orang tersebut. Nah, ini untuk manfaat dan perbedaan dari IVF. Nah, kalau untuk manfaatnya sama ya, tentu untuk menghasilkan kehamilan. Baik, selanjutnya ini ada tipe-tipe inseminasi buatan. Tadi kan sudah tipe-tipe inseminasi buatan berdasarkan letaknya sperma. Sperma akan dimasukkan ke bagian reproduksi wanita yang mana. Itu kan ada 5 tadi. Nah, selanjutnya di sini ada tipe inseminasi buatan berdasarkan jenis donor yang digunakan. Maksudnya donor spermanya itu berdasarkan jenis sperma yang digunakan. Jadi spermanya itu berasal dari siapa, seperti itu. Di sini ada 2. Yang pertama ada inseminasi buatan oleh suaminya sendiri atau partnernya. Di sini disingkat dengan AIH. Dan ada inseminasi buatan dengan donor sperma. Artinya berarti donor sperma berarti dari sperma orang lain atau disingkat dengan AID. Nah, ini ya, ada inseminasi buatan oleh donor orang lain dan ada inseminasi buatan oleh suaminya sendiri. Baik, untuk yang pertama di sini ada inseminasi buatan oleh suaminya. Nah, ini inseminasi buatan oleh suaminya atau partner di sini dapat didefinisikan sebagai treatment fertilitas di mana menggunakan sperma dari pasangannya tersebut. Ini bisa disebut juga dengan inseminasi buatan dengan sperma suami
inseminasi buatan homologi atau inseminasi. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur atau langkah-langkah dalam proses inseminasi buatan oleh suami. Ada 3 ya. Yang pertama ada melacak dan memprediksi ovulasi, kemudian ada mengumpulkan dan menyiapkan sampel semen, dan yang terakhir ada menempatkan sperma ke dalam rahim. Untuk yang pertama yaitu melacak dan memprediksi ovulasi. Nah, biasanya inseminasi buatan oleh suami di sini dilakukan setelah pasien mengalami ovulasi, karena ini merupakan saat ketika seseorang mengalami masa yang paling subur, dan di sana merupakan masa diproduksinya oosit. Jadi biasanya dokter nanti akan berikan alat prediksi ovulasi namanya OPK untuk mendeteksi kadar hormon pada si pasien tersebut dan memperkirakan kira-kira kapan pasien tersebut akan mengalami ovulasi dengan waktu yang akurat. Nah, ini ya gambarnya seperti test pack. Jadi nanti akan di sini ditetesi hormon dari si pasien tersebut. Nanti akan dilihat kalau misalkan sudah ovulasi, berarti nanti hasilnya berbentuk positif seperti ini. Nah, berarti itu sudah waktunya bisa digunakan untuk inseminasi buatan. Selanjutnya di sini ada tahap yang kedua, yaitu mengumpulkan dan menyiapkan sampel semen. Nah, jadi semen dari si pria itu dapat diperoleh dengan cara masturbasi, kemudian dengan cara aspirasi sperma bedah, dan menggunakan stimulasi getaran atau listrik apabila ejakulasi si pria tersebut mengalami gangguan. Nah, jadi ketika dihasilkan sampel semen yang sudah diwadahi, nah ini ya. Nah, nanti baru dicuci dengan kapasitas sperma agar terhindar dari virus-virus yang tidak diinginkan dan benar-benar dihasilkan sperma yang fertilitas yang siap untuk dilakukan inseminasi. Nah, selanjutnya menempatkan tahap yang ketiga, yaitu menempatkan sperma ke dalam rahim si wanita tersebut. Jadi ini ketika spermanya sudah siap, sudah dicuci juga, nah baru nanti diinseminasikan ke dalam uterus si wanita tersebut. Kalau misalkan ini menggunakan intrauterine insemination. Jadi sebenarnya untuk prosesnya sama seperti proses inseminasi buatan pada umumnya. Baik, selanjutnya di sini ada artificial insemination by donor atau inseminasi buatan oleh donor. Jadi inseminasi buatan oleh donor di sini yaitu dengan menggunakan donor sperma. Berarti spermanya bukan berasal dari si suaminya ya, pasangannya, artinya dari orang lain. Ini bisa dikatakan sebagai inseminasi heterolog, di mana di sini didefinisikan sebagai treatment fertilitas yang sederhana. Nah, proses ini tidak memerlukan operasi atau instrumen yang rumit, asalkan wanita tersebut memenuhi semua persyaratan mengenai fungsi tuba dan fungsi ovarium. Nah, nanti AID ini diharapkan dapat menjamin tingkat keberhasilan minimum. Jadi spermanya itu nanti bisa dihasilkan atau bisa didapatkan dari bank sperma dan bisa juga digunakannya di dalam rumah. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap atau langkah dari inseminasi buatan menggunakan sperma donor. Sama untuk prosesnya, yang pertama yaitu stimulasi ovarium ringan, di mana di sini menggunakan hormon tadi, yaitu hormon FSH dan LH. Kemudian selanjutnya ada induksi ovulasi.
yaitu dengan pemberian hormon HCG yang berlangsung sekitar 36 jam setelah minum obat. Selanjutnya ada proses pencairan sperma donor dan persiapan kanula inseminasi. Dan yang terakhir baru dilakukan inseminasi, yaitu kanula inseminasi itu dimasukkan ke dalam rahim si wanita tersebut. Jadi sama ya untuk prosesnya. Nah, ini anggapannya ini sperma donor. Kemudian setelah kita mendapatkan spermanya, jangan lupa ditawing atau diencerkan terlebih dahulu, karena kan kalau untuk menggunakan sperma donor, misalkan dia membelinya atau mendapatkannya di bank sperma. Nah, biasanya di bank sperma itu sperma donornya dibekukan terlebih dahulu menggunakan dalam nitrogen cair. Nah, jadi kan ketika dibeli atau si wanita tersebut membelinya di bank sperma, nanti si spermanya itu harus dicairkan terlebih dahulu, di mana hal ini tentu harus dengan petunjuk dari bank spermanya sendiri. Baru setelah itu dicuci, barulah nanti dimasukkan ke dalam uterus. Baik, selanjutnya ini ada tingkat kesuksesan dari inseminasi buatan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk wanita yang memiliki umur di atas 40 tahun, dia memiliki tingkat keberhasilan inseminasi buatan sekitar 22%. Sedangkan pada wanita yang berumur 40 tahun, dia memiliki tingkat keberhasilan inseminasi buatan yang lebih rendah daripada wanita yang berumur di bawah 40 tahun, yaitu bisa 13% atau kurang dari ini. Nah, kita tahu kan ya bahwa umur pada wanita ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam reproduksi. Selanjutnya ini ada perjanjian donor sperma. Perjanjian donor sperma. Jadi perjanjian donor sperma ini merupakan kontrak yang ditandatangani oleh orang tua yang dimaksudkan dan si pendonor sperma, tanpa menggunakan bank sperma sebagai perantara. Jadi mengapa perlu dilakukannya donor sperma? Karena kan di sini tentu nanti kalau misalkan anaknya sudah lahir, kehamilannya berhasil, itu kalau misalkan tidak ada perjanjian ini, kasihan anaknya. Artinya nanti dia tidak memiliki status yang jelas. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang perlu ada dalam perjanjian donor. Di sini ada 3 ya. Yang pertama tunjangan anak, kemudian akses kunjungan, dan informasi yang perlu disampaikan orang tua aslinya. Jadi kan si anak ini sebenarnya tidak tahu siapa orang tuanya. Jadi kalau misalkan hal-hal ini bisa dimasukkan dalam perjanjian donor sperma, nanti kan juga jelas, ada kejelasan bahwa misalnya si pendonor sperma ini nanti bisa mengunjungi si anak setiap berapa bulan sekali misalnya. Kemudian nanti juga apakah perlu diberikan atau diberitahukan kepada si anak sebenarnya orang tua laki-lakinya yang benar ini siapa. Nah, hal-hal seperti itu perlu dimasukkan ke dalam perjanjian donor ya. Baik, selanjutnya di sini ada tipe-tipe profil dari sperma donor. Ada 2, yaitu ada donor anonim dan donor non anonim. Jadi seperti namanya ya, berarti kalau donor anonim di sini si pendonor tidak diketahui dengan jelas informasinya. Artinya mengenai namanya, orangnya, alamatnya, tinggal di mana dan sebagainya. Informasi tersebut hanya bisa diketahui secara rahasia oleh bank spermanya sendiri. Jadi si calon pasangan suami istri ini apabila ingin menggunakan sperma donor biasanya tidak bisa menghubungi si pendonor tersebut.
Beda halnya kalau yang si pendonornya itu non anonim, artinya pendonor yang sudah diketahui. Berarti informasinya di sini sudah jelas, namanya siapa, orangnya bagaimana, tinggal di mana, alamatnya di mana. Nah, informasi-informasi itu sudah bisa diketahui dengan jelas, dan bisa juga si pasangan ini bisa berperjanjian terlebih dahulu dengan si pendonor tersebut, karena kan bisa dihubungi, artinya bisa diketahui. Beda halnya dengan yang donor anonim. Selanjutnya ini ada inseminasi buatan di rumah. Nah, inseminasi buatan di rumah ini sebenarnya bukan tipe. Jadi untuk tipenya tetap dua, yaitu inseminasi buatan yang dari suami dan dari pendonor. Nah, untuk yang inseminasi buatan di rumah ini itu hanya perlakuan. Jadi perlakuan inseminasi buatan ini bisa dilakukan di rumah sakit dengan bantuan medis dan bisa dilakukan di rumah. Berarti kalau dilakukan di rumah ini tidak memerlukan bantuan dokter, jadi bisa dilakukan sendiri. Nah, inseminasi buatan di rumah ini biasanya dilakukan oleh ibu tunggal. Misalnya si wanitanya itu ditinggal meninggal oleh suaminya atau dicerai, dan misalkan dia ingin mempunyai anak, kan dia sudah tidak punya suami. Nah, ini bisa tetap mempunyai anak, yaitu dengan menggunakan sperma donor. Dan juga couple lesbi, ya jelas ya, kalau pasangan lesbi gimana caranya punya anak, kan sama-sama perempuan, otomatis mereka membutuhkan sperma donor apabila ingin mempunyai anak. Dan pasangan heteroseksual yang memiliki gangguan ejakulasi atau disfungsi seksual. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu ada pada inseminasi buatan di rumah. Ini alat-alat atau bahan-bahan yang perlu ada saat ingin melakukan inseminasi buatan di rumah. Yang pertama ada sarung tangan, kemudian ada siringe steril, ada larutan fisiologis, dan ada sampel spesimen semnya. Nah, untuk langkah dari inseminasi buatan di rumah. Jadi pertama, si wanita tersebut harus menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Selanjutnya mengumpulkan semen di dalam wadah. Jadi untuk prosesnya sama. Kalau misalkan semennya membeli di bank sperma, berarti harus dicairkan terlebih dahulu. Setelah dicairkan, dicuci dengan kapasitas sperma, baru bisa dimasukkan ke dalam kanula inseminasi. Nah, selanjutnya setelah semennya itu dimasukkan ke dalam kanula inseminasi, baru wanita tersebut harus tiduran dalam posisi yang nyaman. Biasanya itu dengan kaki yang sedikit terbuka dan dengan meletakkan bantal di bawah punggung. Nah, ini posisi nyamannya biasanya sekitar 30 menit. Nah, setelah ada dalam posisi nyaman, nah selanjutnya ini akan dimulai dilakukan inseminasi ya. Jadi si wanita tersebut sudah mulai memasukkan jarum suntik secara hati-hati ke dalam vagina. Ini harus dilakukan secara hati-hati dan lembut agar vagina tidak tergores. Selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam vagina, baru menekan siringenya itu sampai dirasa semennya itu sudah masuk ke dalam vagina tersebut. Nah, setelah selesai dikeluarkan
kanula inseminasinya, baru si pasien itu sudah bisa beristirahat dengan posisi yang nyaman juga, kurang lebih 30 menit. Baru setelah itu dia dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Jadi simpel ya, sangat sederhana proses inseminasi buatan ini dan bisa dilakukan di rumah. Baik, selanjutnya di sini ada kesalahan-kesalahan yang bisa saja diterima oleh si pasien apabila melakukan inseminasi buatan. Bisa dibilang ini resiko atau dampak yang bisa diterima oleh pasien. Ini ada beberapa. Yang pertama ada ovarian hyperstimulation syndrome atau OHSS. OHSS di sini merupakan sindrom yang disebabkan oleh respon folikel yang berlebihan saat sedang menjalani terapi hormon. Kita tahu bahwa pada saat proses inseminasi buatan, sebelumnya kan itu diperlukan stimulasi ovarium, induksi ovulasi, di mana dalam proses tersebut memerlukan penggunaan hormon-hormon. Salah satunya adalah HCG, FSH, dan LH. Nah, penggunaan hormon ini apabila terlalu berlebihan dapat mengakibatkan OHSS ini. Kemudian selanjutnya ada kelahiran ganda atau kehamilan kembar. Maksud saya kelahiran kembar. Nah, ini sebagian besar Baik, selanjutnya di sini ada apa sih kesalahan dalam proses inseminasi buatan, atau bisa dibilang sebagai resiko yang bisa diterima oleh pasien yang melakukan inseminasi buatan. Yang pertama di sini ada OHSS. OHSS atau ovarian hyperstimulation syndrome. Nah, hal ini bisa disebabkan karena respon folikel yang berlebihan pada saat terapi hormon. Kita tahu bahwa pada proses inseminasi buatan sebelumnya itu kan ada stimulasi ovarium dan induksi ovulasi, di mana pada kedua proses tersebut memerlukan penggunaan hormon-hormon seperti HCG, FSH, LH. Nah, apabila penggunaan hormon ini terlalu berlebihan, ini dapat mengakibatkan OHSS. Selanjutnya ada multiple birth, yaitu kelahiran ganda. Jadi sebagian besar kasus kehamilan ganda di sini disebabkan oleh stimulasi beberapa folikel, terutama pada wanita yang masih muda. Nah, sebenarnya untuk kehamilan ganda di sini masih belum diketahui secara jelas resikonya. Proses resikonya itu bagaimana kepada pasien, karena mungkin untuk induksi ovulasi itu kan nanti dapat dihasilkan lebih dari satu oosit, bisa 2. Nah, kalau misalkan dua-duanya matang dan bisa digunakan dan bisa implan, itu kan bisa mengakibatkan kehamilan yang lebih dari 1. Nah, mungkin hal ini yang bisa mengakibatkan resiko terhadap pasiennya. Kemudian selanjutnya ada kehamilan ektopik, ada keguguran, di mana resiko keguguran ini memang lebih tinggi pada awal kehamilan, di mana hal ini terjadi pada 20% kasus. Karena kemungkinan di sini terjadi karena tidak kuatnya uterus pada wanita, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya keguguran. Dan yang terakhir ada infeksi. Meski jarang terjadi, adanya infeksi ini itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien yang mengalami
yang melakukan inseminasi buatan. Nah, ini merupakan resiko yang bisa diterima atau dialami oleh pasien yang melakukan inseminasi buatan. Nah, selanjutnya ini ada inseminasi buatan pada hewan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Intinya itu ada 2 metode inseminasi buatan pada hewan. Biasanya ini yang digunakan adalah hewan ternak. Ada 2, yaitu ada rektovaginal dan ada transservikal. Kalau yang rektovaginal ini biasanya dilakukan pada sapi, yaitu prosesnya dengan memasukkan tangan ke dalam rektum, kemudian memegang bagian serviknya, servik yang keras. Nah, setelah itu baru diinseminasikan, yang dimasukkan ke dalam vulva, maksud saya ke dalam vagina melalui vulva. Nah, vulva lah, setelah dimasukkan ke dalam vagina baru terus dimasukkan ke bagian serviks. Itu untuk yang rektovaginal. Kalau untuk yang transservikal ini biasanya pada babi, domba, dan kambing. Kalau untuk yang babi ini menggunakan catheter maksud saya, dan dimasukkan ke dalam uterus. Jadi untuk prosesnya sama, memasukkan tangan. Nah, untuk yang kambing sama domba ini menggunakan stikulum untuk melihat posisi serviks, kemudian diinseminasikan, dimasukkan ke dalam serviks. Nah, sebelum dilakukannya inseminasi buatan, ini kita harus mengetahui terlebih dahulu birahi. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendeteksi birahi pada hewan tersebut. Nah, untuk ini saya berikan contoh sapi ya. Untuk mendeteksi birahi pada sapi itu bisa dilakukan setiap pagi dan sore. Apabila tetap berdiri saat dinaiki, berarti ada tanda birahi pada sapi. Kemudian untuk prosedurnya, sapi yang akan dilakukan inseminasi buatan sebaiknya diletakkan di kandang jepit atau diikat dan diupayakan tidak stres. Kemudian semen diposisikan di bagian uterus. Nah, ini adalah gambar dari sapi yang mengalami birahi. Salah satu tanda yang bisa dilihat ketika sapi tersebut dinaiki oleh sapi lain. Kemudian tanda yang lainnya itu ada luka di bagian vulva atau ada kotoran di bagian vulva, berarti sapi tersebut sudah dinaiki oleh sapi yang lain. Kemudian tanda yang lain lagi itu adanya lendir pada bagian vulva, lendir yang transparan. Itu menandakan bahwa sapi tersebut sedang birahi. Kalau misalkan lendirnya tidak transparan atau berwarna, berarti itu terjadi infeksi, bukan birahi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui sudah mendeteksi birahi, maka hal yang perlu kita lakukan adalah persiapan semen. Nah, di sini dalam persiapan semen ada 5 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ada uji penyakit, kemudian ada penyimpanan dan penanganan semen, kemudian ada penanganan kontainer, ada straw semen dan straw identification. Untuk yang pertama yaitu ada uji penyakit. Jadi setiap sapi yang akan dilakukan inseminasi buatan itu harus
harus diuji penyakit terlebih dahulu. Nah, pengujian terhadap bejantan ini dilakukan pada waktu masih di peternak atau di lokasi karantina di pusat inseminasi buatan. Jadi yang melakukan inseminasi buatan ini harus benar-benar orang yang ahli. Kemudian selanjutnya di sini ada penyimpanan dan penanganan semen. Kita tahu bahwa semen di sini merupakan bahan yang sangat sensitif terhadap pH dan suhu, sehingga mudah berubah parameternya dan dapat mengakibatkan semen yang tidak layak untuk digunakan. Nah, di sini untuk penyimpanan semen biasanya itu disimpan dalam straw. Straw itu seperti bentuk pipa. Jadi untuk gambarnya nanti ada di slide selanjutnya ya. Nah, itu disimpan dalam mini straw sekitar 0,25 mili selama minimal 1 sampai 2 detik. Sedangkan untuk yang medium straw itu bisa diambil 0,5 mili selama 3 sampai 4 detik. Nah, pengaruh dari sinar, debu, sabun, air, dan darah secara langsung serta penanganan yang kurang baik itu dapat mematikan spermatozoa. Seperti apabila dijemur lalu dibekukan kembali. Oleh karena itu, semen dikemas dalam straw yang volumenya sedikit dan luas permukaannya luas. Nah, selain itu, semen harus tetap terendam dalam nitrogen cair sehingga dapat tahan untuk beberapa tahun. Kan semennya itu harus dibekukan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru ditau atau dicairkan atau bisa diletakkan di dalam straw ini. Nah, selanjutnya ini ada penanganan kontainer. Jadi semennya itu disimpan di dalam kontainer. Nah, ini ya. Ini untuk menjaga semen agar tetap beku. Biasanya di dalam kontainer ini itu hampa udara, dan kapasitas semen dan nitrogen cair berbeda untuk setiap jenis kontainer. Selanjutnya ada straw semen. Di sini ya, nah ini merupakan gambar dari straw semen. Secara umum straw ini kapasitasnya 0,2 mili, diameternya 2 mm dan dengan panjang 133 mm. Selanjutnya ini ada straw identification, yaitu identifikasi straw. Jadi straw yang sudah semen yang sudah diletakkan di dalam straw itu harus diidentifikasi untuk mengetahui informasi dengan jelas. Untuk baris yang pertama di sini ada nama dari pejantannya, nomor pejantan dan kode pembuatan semen. Kemudian untuk baris yang kedua ada jenis pejantan dan balai yang memproduksi semen tersebut. Misalnya di sini ada BIP, Lembang atau Singosari. Baik, selanjutnya di sini ada tahap inseminasi pada sapi. Jadi ketika kita sudah mengetahui sapi itu sudah birahi, penyiapan semen. Nah, selanjutnya adalah proses pemeriksaan. Nah, pada proses pemeriksaan di sini ada 2 tahapan, yaitu ada viewing atau melihat, inspeksi, dan yang kedua ada menyentuh atau palpasi. Nah, pada inspeksi di sini itu dilaksanakan dari jarak dekat dengan memastikan keadaan cukup terang atau dilakukan di luar kandang dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, melihat bagian ekor atau bagian atas pantat sapi. Apabila terdapat luka atau kotoran, hal ini menandakan bahwa sapi tersebut birahi.
Selanjutnya melihat vulva. Nah, ini harus dilihat di vulva itu ada lendir atau tidak. Kalau misalkan terdapat lendir yang menggantung dan warna dan transparan, hal ini menandakan bahwa sapi tersebut birahi. Namun kalau misalkan lendirnya tidak transparan, itu menandakan infeksi, bukan birahi. Selanjutnya melihat, cek apakah ada luka di vulva atau vagina. Untuk yang palpasi, ini palpasi dilakukan di vagina. Maksud saya palpasi yang dilakukan di vagina itu sulit karena kan dinding vagina tipis sehingga mudah robek dan lentur. Dipalpasi di leher serviks, kemudian tanduk rahim diraba. Nah, tanduk rahim yang membelok ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Kalau misalkan terjadi kebuntingan, maka salah satu tanduk akan lebih besar karena anak dibentuk dalam satu tanduk saja. Selanjutnya, ini ada ovarium yang dipalpasi dengan cara hati-hati untuk melihat kemungkinan kelainan pada indung telur. Ini prosesnya ya, jadi langsung memasuk ketika proses-proses tadi itu sudah kita lakukan, yaitu deteksi birahi, penyiapan semen, pemeriksaan, baru kita melakukan inseminasi, yaitu memasukkan tangan, ini oleh ahlinya ya, memasukkan tangan ke dalam serviks si sapi, dimasukkan melalui vulva, kemudian ke vagina, baru ke serviks. Selanjutnya baru diinseminasikan. Nah, ini ya, inseminasikan. Ini untuk yang metode rektovaginal pada sapi. Nah, itu merupakan inseminasi buatan pada hewan ternak. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskusi jurnal. Nah, untuk diskusi jurnal nanti bisa dilihat di video selanjutnya ya. Saya cukupkan sampai di sini untuk yang materi. Terima kasih, sampai jumpa di video yang diskusi jurnal.